Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas lagi emiten-emiten punya teman-teman ya untuk update saham. Dan bagi yang baru bergabung, update saham bukan rekomendasi tapi adalah updatean emiten yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Terus teman-teman yang belum dibahas mohon maaf ya karena kekurangan waktu saya, mungkin nanti kedepannya akan kita bahas semuanya deh ya. Biar yang di kolom komentar itu biar semuanya kebahas. Ya teman-teman ya, terima kasih juga ya yang telah memberikan subscribe, yang nge-share, yang like, yang komen, yang positif dan negatif. Adapun teman-teman yang memberikan masukan banyak teman-teman, bagus tuh. Malahan apa yang saya nyatakan kadang-kadang ada yang memberikan tambahan dan memberikan informasi yang baik teman-teman. Itulah menjadi kita ini bukan menggurui, kita saling belajar, saling menganalisa dan saling memberikan informasi. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi itu teman-teman bisa lebih memahami cara pergerakan dari sebuah emiten ya. Baik teman-teman, kita akan tukar pikiran lagi ya dengan beberapa emiten ini ya. Tapi sebelumnya bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi. Ini adalah media pembelajaran kita bersama ya. Selanjutnya ada SRTG Saratoga ya. Saratoga, bagaimana Saratoga? Kita lihat posisi dulu Saratoga. Kita untuk 1 tahunan posisinya dalam posisi mahal. Untuk 3 tahunan dalam posisi di tengah teman-teman ya. Udah menembus harga tengahnya di 2400 untuk 5 tahunan. Di posisi tengahnya 10 tahunan di posisi tengahnya. Artinya ini lagi posisi tengah. Kalau tengah bisa ke atas, bisa ke bawah teman-teman. Cuma beberapa kali dia setelah menyentuh tengah ke atas, balik lagi ke tengah, ke atas lagi, terus dibawa ke bawah. Nah, apakah ini akan melanjutkan pernyataan yang di sini gitu ya, waktu tahun 2022. Sebab tahun 2022, 2021 itu adalah masa-masa ada pandemi. Nah, inilah masa-masa meroketnya saham-saham ya di sini, antara 2001 2020 itu masa-masa bagus teman-teman ya. Karena ada sesuatu hal. Tapi sebelumnya emang Saratoga itu cenderung dia ke atas teman-teman ya, artinya ke atas. Mungkin sekarang dikebawahin lagi dan kemarin sempat menyentuh 1200. Itulah harga termurah selama berapa tahun? Nih dari tahun 2023 ke 2024. Jadi di saya diberikan panjang, cenderung agak turun ke bawah, sekarang lagi uptrend. Mungkin mau menuju ke harga nih 2900 ya. Mudah-mudahan bisa ke situ. Nah, ini udah beberapa kali percobaan, 1 2 3 4 yang kemarin yang keempat. Sekarang posisi bagaimana posisinya? Lagi yang saya gariskan teman-teman, ini udah bagus ya, udah ketembus nih. Artinya udah ketembus, kita hapus aja. Di sini cenderung kuat. Jadi kalau sideways antara sini berarti bagus teman-teman ya. Nih kalau antara sideways 2229-an, 220 25 28 lah gitu ya. Dengan 20. Nah, ini bagus teman-teman. Kalau dia mantul lagi, ini lagi bagus. Kalau seperti itu. Karena apa? Di sini isiannya bagus teman-teman nih. Poren kemarin baru ngambil ya tanggal 11, terus Bandar Lokal juga ngambil, sudah lama Bandar Lokal dari tanggal 10 Oktober. Nah, 10 Oktober nih kita lihat. 10 Oktober siapa lokalnya yang ngambil? Ada BB bagus teman-teman ya. Untuk porennya cenderung sini ngambil buang, ngambil buang, ngambil buang. Jadi ini cenderung kalau poren dia ngambil buang, ngambil buang, ngambil buang, ngambil buang, ngambil buang. Nah, ini lagi posisi ngambil teman-teman ya. Apakah akan dibuang? Bisa jadi dia akan dibuang teman-teman, karena memang dia ngambil di bawah mau jual di atas seperti itu. Tanda-tanda kenaikan ada teman-teman nih. Ini ada tanda-tanda kenaikan ke 25 24 ya, 24 2009 2490-an lah ya. Ini adalah harga wajarnya di harga segini teman nih. Ini harga wajarnya 1900. Artinya kalau sekarang lagi posisi mahal teman-teman ya. Untuk kuartal 3-nya belum saya hitung. Nah, dalam posisi 3 tahunan dia dalam posisi tengah. Cuman untuk 1 tahunan lihat posisi teman, dia lagi posisi mahal teman-teman ya. Jadi dia mau menembus angka 2700 tapi tidak mampu. Padahal targetnya kan 2800 ya. Cuman gak mampu dia.
beberapa kali nembus tidak mampu. Mudah-mudahan sekarang kan udah mulai disidewaykan lagi nih. Kalau sideway atas dan cenderung ada pungutan dari bandar, harusnya secara teori dia sudah mengut dari bawah, bisa diberikan break gitu kan. Kalau dia cenderung CFA udah break, terus si candle berikutnya membentuk candle si kepala merah, kemungkinan itu akan di up teman-teman. Cuman kalau kembar lagi ya kemungkinan dia akan dijebol ke bawah lagi ya, seperti itu ya untuk SR3 ini. Jadi kita akan nunggu pantulannya. Dan si MA10 juga masih berada di atas, artinya kecenderungan keturunannya ada. Bandar lokal sedikit ke bandar ada pembuangan tapi ada pengambil sedikit, dan bandar pos ya bandar pos hari ini siapa yang ngambil? Bandar hari ini tanggal 11 ya. Tanggal 11 siapa yang ngambil? Ada ZP 6,5 miliar, 28.000, CC 4,3. Angka bagus teman, pemungutannya bagus. Nah mudah-mudahan dia ngambil di bawah, bisa jual di atas ya, mudah-mudahan. SRTG sudah, TLKM di satu lagi deh, TLKM. Ini dalam posisi untuk 1 lagi mahal teman-teman ya, mendingan teman-teman tunggu aja di bawahnya. TLKM garis yang saya gariskan sudah terputus dengan baik ya, biarkan saja dia menuju ke penurunan lagi. Ada di 2.500, harga wajarnya adalah 3.800 sama 4.200. Ini sekarang lagi diturunin, lagi posisi murah teman-teman ya, TLKM. Coba cek TLKM posisinya seperti apa. Ya, untuk 1 tahunan posisinya murah teman-teman ya. Cuma belum terlalu di tengahnya murah. Mungkin 2.500 akan menjadi murah. Tengah-tengah, belum murah banget. 3 tahunan juga, nah 3 tahunan sudah mulai murah, agak murah di tengah-tengah ya. Artinya antara ke murah banget ada, ke harga standarnya ada. Ini cenderung ditahan mungkin di area 2.500 ya, mudah-mudahan ada support 2.500 nih. Mudah-mudahan mantul di antara 2.500 ya teman-teman ya. Untuk 10 tahunan. Ya 10 tahunan nanti teman-teman, kalau 10 tahunan nyampe ke 2.500 ataupun sekarang ada pantulan, bisa jadi teman-teman targetnya ke 3.000, malahan bisa ke harga 4.000-an ya. Ini harga wajarnya aja 3.000 sama 4.000, artinya saya kalau melarikan ke 3.400 ya sangat memungkinkan gitu ya, walaupun target 1 belum tercapai. Nah, untuk saat ini biarkan saja dulu teman-teman, kalau mau ngambil nanti setelah MA10 di bawah candle, terus mudah-mudahan bisa nyampe ke 2.500, itu ada support terbaiknya teman-teman. Kalau dijeblosin lagi berarti sudah murah banget. Terus untuk bandar lokal bersama bandar poren cenderung sekarang lagi jualan, jadi tunggu akumulasi dari bandar lokal, bandar poren sama lokal minimal 2 hari teman-teman. Kalau 2 hari sudah mulai solid, ini kan belum solid nih. 1 hari baru ngambil ternyata poren keluar. 1 hari kemarin tanggal 8 ngambil ternyata poren masih keluar. Kalau solid aja antara bandar lokal dan poren cenderung dia ngambil, bisa jadi ini up ke atas. Maka tandanya adalah nanti MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Ini juga sudah ada gap, artinya harus terlewati ya. Harus terlewati ya, minimal ya ke harga 2.700 bisa lah. Cuma kalau mau ngambil nyicil, kalau mau nyicil, tapi jangan semuanya teman-teman, karena diharapkan saya juga pinginnya ke 2.500. Pinginnya ke 2.500 saya itu. Kenapa? Biar menyentuh supportnya dan bagus teman nih, 2.500 support bagus. Ya, 1 kali, 2 kali udah ada pantulan, Jadi ini bentuk set teng. Pingin ya seperti itu gitu kan. Cuman tanda-tanda untuk di up-nya belum ada, karena si poren masih ngeluarin, terus MA10 juga masih di atas candle. Oke, smart money udah bagus ya, walaupun ada pembuangan kemarin, tapi sekarang pemungutannya 3 hari bagus. Lanjut ada UNVR. Ini pertanyaannya apa nih? Potensi bagi dividen bisa di up kah? Nah, sudah mulai stabil. UNVR sudah mulai stabil dan mulai sideway. Ada pungutan dari poren dan bandar lokal. Nah, 2 hari ini sudah mungut bandar lokal dan poren. Kita lihat tanggal 8. Apakah ini adalah tanda-tanda kenaikan atau hanya untuk menahan saja? Bisa jadi dua-duanya, bisa ada kemungkinan. Ini ada AK, KZ ngambil ya. Lumayan teman-teman, si AK aja ngambil 19,8 miliar, KZ 11,3 miliar, si ZP 3,1 miliar. Kalau untuk UNVR ngambil 3 miliar sangat kecil teman-teman, apalagi di bawah 1 miliar ya. Nah, untuk poren ternyata 2 hari ini sudah ngambil.
dan sudah mulai disidewaykan. Untuk bandar lokal juga sama, 1 hari cuman untuk bandar lokal itu di tanggal 11-nya kemarin. Di sini ada si XA ngambil 2 miliar, lumayan lah, 11 ribuan. Apakah ini akan di-up? Mudah-mudahan iya. Kenapa? Karena sudah ada mulai pungutan. Apakah ini akan sementara? Bisa jadi. Karena UNVR ini dalam masa di mana ada kata-kata boykotan ya. Jadi itu mungkin penjualannya belum stabil dan cenderung harga wajar juga menurun ya, dari 3.200 ke 2.500 untuk P/E ratio. Untuk PBB-nya juga dari 2.300 ke 2.000. Kalau PBB naik ya. Cuman ini dalam posisi lagi sideways. Kalau mau tunggu MA10-nya di bawah candle. Mudah-mudahan itu dikasih. Dan bandar lokal sudah bagus. Pengambilan per hari ini bagus. Per hari kemarin tanggal 11. Tapi foreign sudah ngambil 2 hari. Mudah-mudahan mungkin ada di up sedikit-sedikit teman-teman ya. Bisa jadi mungkin ke angka 2.300 atau enggak ke 2.400. Ini kecenderungannya harusnya menutup gap teman-teman, secara teori harusnya menutup gap dulu nih. Kalau mau kelongsin ke bawah ya silahkan aja gitu kan. Cuman ini mudah-mudahan sih dengan adanya kata teman-teman berita itu ada potensi naik, ada potensinya naik. Kenapa? Lagi saya disidewaykan selama 3 hari dan ada pungutan bandar lokal dan foreign. Cuman MA10-nya belum masuk ke area bawah di bawah candle. Kemungkinan kalau udah mulai masuk ya itulah tanda-tanda mungkin akan di uptrend. Nanti setelah uptrend lihat 2 hari lagi ada pungutan dari bandar enggak. Ketika bukan dipucuk agak sedikit melebar, lihat bandar foreign jualan apa enggak, karena kecenderungan dibuangnya ada teman-teman ya. Kecenderungan dibuangnya ada. Apakah 1.700 ada tanda-tanda kelahirannya? Kata kelahirannya. Kebangkitannya maksudnya. Bisa jadi bangkit teman-teman. Kenapa? Karena memang sudah saatnya mungkin ya. Sudah saatnya bandar juga. Tapi kalau untuk ngambil istilahnya Unilever ya, ngambil minimal mereka bukan sebulan 2 bulan, bisa 3 bulan 4 bulan gitu kan. Baru mungkin di situ akan ada pengambilan yang signifikan, baru UNVR ini diangkat. Soalnya kalau ngambil setiap hari sampai seminggu itu dari tanggal berapa nih? Tanggal 7 sampai tanggal 16. Semingguan ya, seminggu lebih lah, 10 harian. Ini diangkatnya hanya sedikit gitu ya. Cuman kalau mungkin udah sekitar setengah tahun gitu dia ngangkat sebulan ngangkat 20 hari 5-nya keluar. Nah bisa jadi seperti itu pemungutan kembali. Tapi untuk ini mudah-mudahan hanya diangkat sementara, mungkin bisa ke area nutup gap yang ke-1 atau nutup gap yang di 2.700 yang mudah-mudahan seperti itu. Kita tunggu aja. MA10-nya sudah mulai di bawah candle, teman-teman perhatikan aja itu ya teman-teman ya. Oke lanjut. Ada belum ngecek ya UNTR berapa sih. Nih teman-teman, untuk 10 tahunan aja dalam posisi termurahnya. 10 tahunan range 10 tahun ya, dalam posisi termurahnya. Targetnya itu ke 5.000 kalau mau gitu ya. Agak panjang dikit ya, ditaruh bisa ke 5.000 lagi. Cuman tunggu dulu berita. Ini menyangkut berita boykot pada sebenarnya bukan berita itu, pingin si Korea itu pingin keluar aja. Nah, kemungkinan ada berita itu ya udah diangkat gitu. Ya udah, saya mau ngejual barang saya, kebetulan ada yang nerima. Nah, diambillah mungkin berita itu gitu, bisa jadi seperti itu ya. Karena ini kan isunya adalah boykot, teman-teman ya. Nah, sementara itu isu boykotnya ada yang sebenarnya teman-teman, kalau barang foreign ada yang ngebuang atau bandar lokal ngebuang, artinya kan ada yang nerima. Perhatikan di sini siapa yang nerima nih. Tanggal 23 Oktober deh. Tanggal 23 Oktober. Nih. Ini ke tanggal berapa nih? Pembuangan terakhir di sini aja ya. 5 November. Nih, teman-teman, kalau dia istilahnya kita olkan. Kita lihat. Kalau CCKZRX ngejual, berarti kan yang nerima. Siapa yang nerima? Nih, teman-teman kita nerima. Nah, inilah kenapa katanya bisa jualan terus, karena ada yang nerima. Tidak mungkin seorang penjual ngejual barangnya kalau tidak ada yang nerima. Kadang-kadang teman-teman kita atau saya juga dulu seperti itu, teman-teman. Wah, turun udah dalam nih. Padahal dia lagi sengaja dibuang gitu kan. Makanya kalau ada seperti ini teman-teman, seperti ini kenaikan, mungkin ini kan kenaikan sementara gitu kan. Makanya teman-teman kalau pingin ngambil di atas MA10-nya aja.
Nah, contoh ngambil di sini teman-teman. Wah, MA10 nih. Contoh ini contoh di sini ada sini kan MA10 di sini. Kan udah ada mulai pengambilan nih. Nah, konfirmasi kan MA10. Contoh ngambil di sini di 2.300. Nah, dibiarkan naik, tidak dijual kan karena niatnya kita emang agak jangka panjang dikit contohnya. Contoh ini ya. Tiba-tiba habis itu dilongsorkan. Nah, ketika dilongsorkan teman-teman niatnya apa? Mungkin kalau swing pendek ya istilahnya udah jualan gitu. Tapi kalau agak panjang dikit aja 2020 ke 2400 kan lumayan sekitar 100 poinan gitu ya. Nah, saya mau agak panjang dikit deh. Tiba-tiba dibanting lah. Dibanting gitu kan, tiba dibanting. Waduh, malah turun bawah dari harga 2.400 ke harga 1.700 gitu kan. Nah, teman-teman kan kalau niat investing artinya teman-teman tidak ngambil sekali dong gitu kan, atau enggak kalau nggak punya dana lagi ya udahlah, kalau nggak punya dana ngambil sekali. Tapi ini kita punya planningnya bila mana turun lagi kan isunya ada isu boykot contohnya. Nah, teman-teman kan melihat di sini, oh saya target mau ke angka 2.600 nih, cuma pas di harga 2.300-nya dikeluarin dijeblosin ya, ninggalin gap lagi ya. Kita punya ancang-ancang di sini teman-teman. Nah, ini gap. Artinya saya punya peluang nanti naik ke sini. Biarkan saja turun dulu. Nanti teman-teman ketika MA10 sudah mulai di atas candle, di bawah candle lagi seperti ini, baru average. Ini kan penurunannya berapa persen nih? Kalau teman-teman ngambil dari sini ya, 23% cukup lah untuk average. Nanti mungkin dengan nominal yang sama, mungkin teman-teman bisa di harga 1.900 average-nya ya dengan nominal yang sama. Nah, ketika dia naik, contohnya tidak kuat ke sini lagi, ya baru di sini udah baru ngangkat dikit gitu kan, belum nyampe ke harga yang di tengah punya kita ya untuk average, harga average ya. Tiba-tiba di bawah longsor lagi, ke bawah lagi kan. Wah, udah sekitar 10%-an lagi di bawah ke bawah. Gimana nih? Kita punya kesempatan karena planningnya ada 2 kali ngambil. Udah, 2 kali ngambil sudah. Ketika 2 kali ngambil, MA10 sudah mulai di bawah kembali, ngambil lagi sekali lagi. Average teman-teman kan yang awalnya di harga tengah sini di 2000-an, 1900 lagi gitu ya. Nanti kan ini udah 10% lagi ke bawah, kemungkinan average teman-teman ada di sini di 1700. Jadi sudah teman-teman sudah diam, tunggu kejemput. Kalau niatnya investasi. Kalau teman-teman udah nunggu kejemput aja daripada jeblos lagi gitu kan. Tapi kalau kalian mau didiamkan, ini udah turun sekitar 10 tahun itu udah turun, yang harga terendahnya sekarang itu 10 tahunan harga terendahnya. Ya, nanti teman-teman bisa istilahnya bisa mendapatkan gain lumayan gitu kan, kalau dia sudah mulai normal kembali, walaupun emang secara income bersihnya emang menurun gitu ya. Tapi ini kalau ngaikannya bisa sampai ke angka 2.300 sampai ke angka 2.700, malahan saya target aja di 3.000-an teman nih, target saya di sini nih, target kedua. Tapi target pertamanya tanggal 4 bulan 9 belum tercapai juga di angka 2.700. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara mengaverage emiten yang bagus gitu ya. Ini kan maksud bagus tuh emiten yang bagus, ini emitennya bagus gitu emitennya. Mungkin teman-teman buka cara average yang lain bisa jadi seperti itu. Nah, kalau emang teman-teman cuma satu kali ngambil, udah diam aja di sini contohnya. Udahlah saya nyangkut di 2.200. Udah diam aja. Nanti juga secara pelan-pelan dia akan pasti ke atas. Karena apa? Harus menjemput gap 1, gap 2. Minimal teman-teman bisa punya untung di gap yang keduanya aja di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk NVR seperti itu. Jadi teman-teman tunggu aja MA10, karena dalam saham itu tidak tahu teman. Karena kan ini kan udah MA10 nih. Tiba-tiba kan diangkat, tiba-tiba dijebloskan lagi. Nah, siapa yang tahu? Karena emang niat mereka itu hanya menaikkan dulu sebentar untuk melanjutkan penurunan. Nah, siapa tahu ini juga mau menangitkan sedikit untuk melanjutkan penurunan. Nah, kalau sudah lebih bawah lagi berarti ini aja udah mulai murah banget gitu kan, 1.000. Tapi ada yang murah banget di sini lagi nih, di angka 600-an. Nah, kalau udah di bawah 1.000 udah, itu udah ambil, udah diemin aja. Setahun 2 tahun kemungkinan gainnya gede pasti teman-teman. Soalnya Unilever itu perusahaan bagus ya. Ada perusahaannya ada, maksud saya seperti itu. Perusahaannya ada, terus produknya ada. Apalagi cuma kan ini isunya isu boykot doang. Terus isu boykot juga sebenarnya itu dimanfaatkan untuk jualan sebenarnya teman-teman. Kebetulan ada yang nerima. Nah, andai kan teman-teman kita sudah nggak punya modal lagi, istilahnya yang retail, udahlah ini turun mulu, nggak bakalan saya beli lagi, stop aja.
seminggu aja stop, karena kan gak ada yang nerima gitu ya. Tapi nggak mungkin informasi ini sampai ke teman-teman yang lain yang mengambil istilah yang ngambil barang di harga ketika turun gitu kan. Mereka punya average karena kan mereka punya peraturan tersendiri. Saya akan average ketika 10%, saya akan average ketika 15%. Ya, sampai sekarang 20% masih ada yang average nih teman-teman, masih ada yang average ataupun yang baru ngambil, bisa jadi seperti lagi sideways ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami ya, karena dalam saham itu kemungkinan ke bawah sama ke atasnya ada, makanya harus pakai money management. Itulah yang harus diterapkan sama teman-teman ya. Terserah teman-teman cara pengambilannya seperti apa, cuman saya suka mengambil untuk average itu seperti itu ya. Pasti MA 10-nya dan lebih daripada 15%. Lanjut. Ada Dewa, bagaimana dengan Dewa? Bentar ya. Ini Dewa sudah up ke atas lagi. Udah saya sideways atas, tapi ada pembuangan teman-teman. Dia buangan di atas teman-teman. Tapi si Banner Point masih ngebuang juga nih. Dia ngambil ke atas, dia ngebuang dulu. Garis yang saya gariskan belum ketembus di 103-nya ataupun di bawahnya belum ketembus. Artinya ini biarin sideways antara sini teman-teman, taktokan ya. Selama dia tidak ada pembuangan ketika dia lepas daripada 89-nya, kemudian dia akan di up ke atas. Mungkin targetnya 110 ya. Cuman kita lihat di sini teman-teman, Dewa ini dalam posisi dulu. Saya suka lupa mulu teman-teman karena ya mohon maaf ya, karena makanya saya pakai garis ini biar teman-teman tahu nih. Dewa hanya tinggal sedikit lagi selama 10 tahun. Jadi teman-teman lebih baik yang baru ngambil, lebih baik jangan ngambil. Kenapa? Tunggu aja di bawah. Dikasih kesempatan teman-teman. Lihat. Walaupun ke 90 tapi dikasih kesempatan ke 50. Ketika 86 dikasih kesempatan ke angka 57. Nah, ini kalau mukum ke atas ke sini cuma tinggal berapa tik lagi, teman-teman ya. Dari sekarang berapa harganya? 101 ya. 101 ada ke 114, cuman berapa tik lagi. Jadi sayang teman-teman kalau ngambil sekarang, sayang dibawa ke bawah lagi, nanti teman-teman hanya kebagian untuk kejemput aja. Lebih baik kalau Dewa tunggu di bawah, dikasih kesempatan. Ya 3 tahun kasih kesempatan berapa kali? 1 tahun deh, jangan lama-lama 1 tahun. 1 tahun dikasih kesempatan. Ada Bukit kasih kesempatan ke bawah kan, ke harga berapa nih? Ke harga 55. Dikasih lagi kesempatan ke atas kan, dibawa ke bawah lagi kan, ke 64. Lihat nih 69 ke 64 baru diangkat ke atas. Ini biasanya akhir November ya, Oktober. Nah, kita lihat kenaikan yang paling tinggi di bulan apa aja. Ini bulan September, bulan Oktober. Nah, berarti teman-teman harus ngambil bulan antara April Mei. Ini juga bulan apa? Mei. Ini bulan Februari, ini bulan Maret. Bisa teman-teman udah ngambil Dewa itu di bawah saja. Tapi kalau yang udah punya harga di bawah ya lanjut aja sampai ke 114. Cuman tinggal sedikit lagi. Sayang banget tinggal sedikit lagi teman-teman untuk Dewa nih, tinggal sedikit lagi. Tunggu aja di bawahnya aja untuk Dewa itu. Oke, teman-teman. Yang mungkin yang mau kejemput ya kemungkinan kejemput teman-teman di 110 bisa ada si open si kepala merah. Juga di area 104 juga ada si kepala merah. Cuma hati-hati aja area 90-nya. Karena si bandar lokal lagi jualan teman-teman ya, lagi jualan dulu nih, sementara lagi jualan dulu walaupun sedikit tapi jual. Tapi barang masih ada di atas si bandar lokal. Jadi ini kita nggak tahu nih jualan, pasti jualan di atas, nggak mungkin kalau jualan di bawah gitu kan. Yang ngerinya itu sembari nurunin sembari jual itu yang bahaya. Ya seperti itu. Kalau masih jualan di atas dan saya di atas kemungkinan naiknya ada. Cuma tinggal sedikit lagi, cuma tinggal 114 lagi teman-teman, harganya cuma segitu, harganya udah gitu Dewa itu. Lanjut ada BIP ya. BIP kita tuntaskan dulu deh untuk hari ini ya. BIP garis yang saya gariskan sudah terlewati 1, ini juga sudah terlewati 2. Ini satu lagi teman-teman di angka 119 terlewati. Untuk kenaikan sudah ada di gapnya di angka 147. Nah untuk ada si kepala merah di angka 199 200 lah ya. Dan target tertingginya di tanggal 3 bulan 10 221. Apakah akan ke sana? Kita lihat posisi dulu teman-teman.
Siapa tahu di harga segitunya lagi posisi murah teman-teman ya. Kita lihat. Nah sekarang itu lagi murah banget untuk 1 tahun teman-teman ya. Harga sekarang itu lagi murah banget. Untuk 1 tahunan juga lagi masih murah dan masih downtrend. Terus 3 tahunan juga lagi agak murah, belum terlalu murah banget. Murah bangetnya di angka 72 ya. Apakah akan ke situ? Bisa jadi. Kenapa? Karena sudah mentok di angka 197 dikebawahin lagi dan cenderung dia melewati garis-garis istilahnya support. Garis pertama contohnya di 142 terlewati, terus kemarin di 138 terlewati. Nah, mudah-mudahan kalau pingin uptrend ya mereka harus melewati angka 154 teman-teman. Makanya ketika dia bisa melewati angka 220 mungkin itu akan menjadi uptrend ya. Maka saya ngambil cuma ini aja sama sedikit di 260 gitu ya. Ini posisi lagi downtrend dulu teman-teman, hati-hati aja. Untuk MA10-nya masih di bawah secara MA. Tetapi untuk pungutan bandar, ternyata bandar foreign lagi bagus akumulasi dari sejak tanggal 18 Oktober. Inilah strategi mereka untuk menurunkan harga. Karena apa? Karena dia pakai open gap bawah. Ini juga sudah mulai di 121-nya sudah mulai ketahuan dia akan menuju ke arah sini. Apalagi ke angka 120. Mudah-mudahan ke 120 ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka yang tadi saya bilang 148 terus 161. Apabila tidak kuat sampai ke angka 220-nya mungkin ke angka 161 bisa karena ada kepala merah ya. Karena kalau yang di sini mah cuma gap doang teman-teman, ini gap doang ya. Bandar lokal cenderung ngambil keluar dan cenderung terakhir dia ngambil teman-teman ya. Coba ngambil enggak? Dia ngambil 3 hari ngambil. Coba tanggal 8 kita cek tanggal 8 November. Jumat kemarin ngambil dia. Mana kagak ada. Oh ini tanggal 5 ini. Tanggal 12 kan tanggal 12 ya. Tapi OPD tanggal 11 teman-teman. Di sini ada si SQ, PD, YP, YB bagus teman-teman. Si SQ bagus cuma ngambil 3.000, PD juga. Kadang-kadang si PD suka ada di dalam ada bandar. YP juga sama. Kalau YB kecenderungan kebanyakan bandarnya daripada retailnya, biasa seperti itu ya. Nah, jadi ada BIP itu ada pungutan dari bandar lokal, cuman lagi downtrend dulu, harap bersabar saja. Tunggu aja di 120 apakah dilewati atau malahan dia mantul di area 120-nya. Karena bandar foreign juga sudah mulai bagus, terus bagus ya. Kita cek dari tanggal 18 Oktober. 18 Oktober mana? Nah, ini Oktober ya. Kita cek untuk foreignnya. Ada CC bagus teman-teman, CC ngambil. Cuman terakhir keluar ya 8 November ya. CC bagus teman-teman, mungkin strateginya seperti itu. Coba 8 November. Ini CC keluar tapi sedikit teman, masih ada sekitar 3 ribuan berarti kan. Nah teman-teman, ini si CC udah mulai keluar atau mungkin dia take profit bisa jadi gitu kan. Coba lihat di sini grossnya, dia hanya jualan aja. Tapi kalau CC sudah ngambil sudah keluar ya hati-hati aja teman-teman. Kalau CC ngambil udah banyak, tinggal keseriusan daripada bandar lokal untuk memaaf harga aja. Ini cenderung karena bullish tapi kagak bullish ya. Biarin aja, memang strateginya seperti itu. Ini posisinya lagi downtrend teman-teman ya. Lihat di sini ya, lagi downtrend. Nah mudah-mudahan ketika 10 tahun deh dia bisa di angka berapa, dikit lagi teman-teman. Mudah-mudahan sih dia dikebawahin lagi. Soalnya ini bagus teman-teman nih. Ini karena ini ini kalau di KP handle sih udah di sini ya dikit ya. Ini kalau KP handle gede aja. Ini KP handle gede smooth gitu bisa jadi seperti kalau ditahan di area sih. Cuman ini penahanannya belum ada si MA10 belum ada yang di atas candle. Dan MA10 menuju ke atas aja dikit gitu ya. Mudah-mudahan dia up dikit, nanti ditahanin aja di MA10, mungkin itu akan menjadi tanda kenaikan. Di sana si foreign juga sudah mulai ngambil walaupun ada pembuangan tapi sedikit gitu ya. Untuk BIP seperti itu ya. Teman-teman lebih baik teman-teman tunggu aja, sabar aja. Kalau yang mau average sabar aja, yang kalau mau beli sabar aja. Tunggu si MA10-nya di bawah candle. Kemungkinan akan ke atasnya ada kemungkinan, walaupun sedikit tapi itu adalah kemungkinan ke atas ada. Lanjut. Ada TOS longsor ya. Berapa persen TOS longsornya? TOS itu kan teman-teman ini sudah melampaui harga IPO-nya. Sudah melampaui harga tertinggi IPO-nya. IPO di 130. Sekarang kemarin 140. Artinya harusnya sudah teman-teman udahlah. Saya sudah kejemput, saya udah cuan, lebih baik teman-teman sudah ini juga
sudah selama 1 tahun dulu deh. Ini sudah diturunin lagi. Bisa menjadi cup and handle bisa, cup and handle besar. Ini cupnya mungkin ini handle-nya agak tinggi dikit. Harusnya sih kalau cup handle di sini posisinya nih di 118-nya diturunin ke bawah sedikit ya. Nah, koreksi nanti teng ke atas. Tapi ini sudah ke atas duluan, ya udahlah. Berarti tinggal penurunan aja sekarang ya. Ini lagi diturunin dan penurunan disertai pembuangan dari bandar poren dan lokal. Artinya lebih baik teman-teman tunggu saja ya. Apalagi teman-teman yang mau take profit aja teman-teman ya. Karena kemungkinan longsornya ada kemungkinan longsor ya. Garis yang saya gariskan sudah terpenuhi, tinggal satu lagi di 80 ya. Oh, ada satu lagi di sini nih. Tapi jangan sampai, mendingan lolos. Kalau 1991 mendingan lolos karena dia hanya gap aja. Yang lebih kuat itu di area 80. Mungkin tunggu di 80. Ini baru berapa persen lolos? Hati-hati soalnya kalau manfaatin, bukan hati-hati manfaatin. Nah, ini udah 36%. Kalau mau dijebloskan lagi ada kemungkinan 5% lagi. Cuman kalau bandarnya oke, bandarnya baik, tidak mau kena UMA, harus ditahan minimal dia sama jarum ke atas, jarum ke bawah nggak apa-apa, jadi mas yang penting ditahan biar tidak kena UMA. Tahan 1 atau 2 hari. Kalau 2 hari mau dilongsorin, bisa jadi tidak kena UMA lagi ya. Ini harus segera ditahan kalau nggak kena UMA ya teman-teman ya. Sampai 40% lah gitu, 35 sampai 40. Nah, ambil kesempatan itu untuk scalpingan saja teman-teman. Ketika ada sideway, terus di acara penahanan itu perhatikan bandar poren. Karena bandar poren yang jualan sekarang kan, kalau dia ngambil lagi kemungkinan dia akan di after. Kalau sideway di area 9192 sampai 79 kemungkinan dia akan sideway. Dan bandar lokal cenderung mau jualan harga berapa. Ini belum terjadi jualan yang signifikan untuk bandar lokal, karena bandar lokal cenderung ngambil terus. Mungkin ya si poren ya harus jualan karena saya butuh duit gitu kan. Nanti kalau mau diangkat lagi ya udah, nanti saya beli di harga bawah lagi gitu ya. Mungkin di angka 80 sampai ke angka 93-nya. Mungkin saya dua antara situ. Poren ada isian lagi, kemungkinan ke atasnya ada, kemungkinan ada ya. Cuman hati-hati aja teman-teman yang baru ngambil, lebih baik walaupun ini baru agak murah aja. Minimal teman-teman ngambil di 75, tengah-tengahnya antara termurahnya sama harga murahnya ya. Ini sempat di 50, jadi hati-hati emiten yang pernah ke 50 biasanya di 50-kan kembali. Apa artinya? Kembali ke asal. Lihat di sini teman-teman, perhatikan. Ini set ada gap di sini ya, di angka 51 nih. Ya, 51-nya ada gap. Ini harga 50. Nah, di sini juga ada gap di angka 52-nya. Ya, ini juga banyak gap. Ya, di sini ada juga gap. Jadi kemungkinan penurunannya ada. Jadi teman-teman yang baru ngambil lebih baik stop dulu ngambil untuk hari sekarang ini, karena lagi masa-masa penurunan, masih ada distribusinya dari bandar poren. Cuman bandar lokal belum distribusi secara masif, makanya dia akan sering nunggu di sini aja teman-teman, di area 80 sampai area 90-an. Kenapa? Di situ harus ada penahanan dikit biar tidak kena UMA. Kalau dia memaksakan longsor ya bisa kena suspend 1 hari penurunan. Nah, ketika suspend manfaatin untuk scalpingan sedikit bisa seperti teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk TOS seperti itu. Satu lagi deh, OPMS. OPMS ini ada yang ditanyain nggak? OPMS nggak ada ya? Berarti tidak ada yang ditanyain. Kita bahas updateannya aja berarti kalau begitu ya. Updateannya ya, sekarang lagi longsor. Ini udah melewati 60. Garis yang saya gariskan sudah tersentuh ya. Mudah-mudahan ini adalah bottomnya. Tapi lagi ada pembuangan teman-teman, gimana dong? Tanggal 11 ada pembuangan. Tapi bandar poren cenderung ngambil nggak nih bandar poren? Ya, tidak ngambil. Sini bandar poren teman-teman tidak ngambil, ngebuang hanya sedikit, tapi bandar lokal cenderung ngambil. Jadi teman-teman jangan mengambilkan keputusan dulu untuk average ataupun ngambil. Kenapa? Ini dalam posisi
belum terkonfirmasi dia ke atas karena MA10 nya masih di atas candle, artinya ini masih di posisi downtrend. Apalagi harga sekarang udah 56 ya. OPMS yang nyangkut-nyangkut di area-area di bawah-bawah yang saya kasih tanda 90, 101, 116 kemungkinan akan kejebot. Kenapa? Di situ ada si gap, di sini ada si kepala merah, di sini cuma ada gap. Cuman di sini kebanyakan gap teman-teman, hanya ada satu si kepala merah di sini nih, di angka 110. Ya jejegin aja di 114-nya ya. Target ke-1 berarti ini belum pernah menyentuh target. Jadi teman-teman yang nyangkut yang mau bertahan sepertinya teman-teman harus agak lama bertahannya ya. Karena ini lagi downtrend terus, posisinya downtrend, teman lihat downtrend. Kok nyatu sama tos. Ini OPMS ini 1 tahunan ya. Ya sempat tertingginya 1 tahunan di angka 124. 3 tahunan coba lihat. Nah, 3 tahunan posisi sekarang lagi murah. Ya. Kalau pingin murah banget. Kalau di sini murah banget di 50, berarti sekarang lagi posisi murah. Mudah-mudahan ada pantulan teman-teman ya. Dengan ditandain apa? Biasanya bandar lokal akumulasi atau enggak bandar poin akumulasi untuk nahan harga di sini. Ketika ada pantulan, lihat di bandar lokal sudah mulai akumulasi dikit-dikit ya. Ini bandar lokal udah mulai tanda-tanda dia dikit-dikit akumulasi. Ada semat mana juga sudah mulai masuk. Biasanya ditandain seperti itu. Ya, ini juga mudah-mudahan sih tandanya harusnya semat si bandar lokalnya nih akumulasi, karena yang mengendalikan si emiten OPMS adalah bandar lokal. Cenderung si foreign itu hanya beli, tunggu ya jual gitu ya. Seperti retail ini si asingnya, si foreignnya itu seperti retail, dia hanya nunggu beli, nunggu tinggi jual. Cuman perhatikan foreign, dia beli di harga pucuk, contoh di harga pucuk, dia santai aja, dia mah nurunin pelan-pelan gitu. Ada ngambil dikit nih, ya buat average nanti jual, ini ngambil juga buat average gitu kan. Nah itulah yang hebatnya foreign seperti itu, karena dia punya dana gede gitu aja. Dia mau nunggu mau ngambil terserah mereka, cuman dananya emang gede mereka itu untuk foreign itu ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Untuk terakhir yang OPMS nanti kita akan bahas lagi di emiten berikutnya. Ada beberapa emiten yang belum saya bahas ya, mohon maaf ya, karena ketersediaan waktu saja yang tidak memungkinkan, karena juga ada kegiatan yang lain. Oke teman-teman, salam terus untuk keluarga. Untuk pagi ini selamat bertrading. Untuk hari Senin ini Selasa ya, hari Selasa tanggal 12, selamat bertrading ria. Jadikan trading itu bahagia sambil ngopi ya teman-teman. Jangan sampai dibikin mumet. Ingat, saham ketika ke bawah pasti ke atas, saham ketika di atas pasti ke bawah. Fundamentalnya pun pasti pernah ke bawah dan harus ke bawah. Sebroker-broker semerinya pun, sebandar-bandarnya mologi pun pasti kalau dua di atas pinginnya jualan, pasti pingin ke bawah ya. Secara teknikal juga begitu. Kalau sudah mentok si kepala kembar, kemungkinan ke bawah, iya kemungkinan ke bawah, ataupun bisa diangkat lagi bisa gitu kan. Tapi secara TA juga kalau udah ke bawah MA10-nya udah mulai memotong MA20, artinya dia mau downtrend gitu kan. Nah, artinya semua potensi ada ke atas, semua potensi ada ke bawah. Jangan sampai lupakan itu. Makanya kembalikan kepada dasarnya, beli saham itu harus di bawah, terus jual harus di atas ya. Jangan sampai beli di atas, jual ketika kejemput. Atau malah yang lebih parah lagi, beli di atas, jual di bawah gitu kan. Nah seperti teman-teman ya, selamat mengisi pagi hari dengan kegiatan yang positif. Ciao.